لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Wa juludul maitati, adapun kulitnya bangkai. Wa juludul maitati, adapun kulitnya bangkai. Ikut tathuru, bisa menjadi suci. Ikut tathuru, bisa menjadi suci. Opo juludul maitah, ikut tathuru, bisa menjadi suci. Opo kulitnya bangkai, bisa sucinya bidibaghi, sebab disamak. Bidibaghi, sebab disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulit bangkainya anjing. Illa jildal kalbi, kecuali kulit bangkainya anjing. Wal hinjiri, dan kecuali kulit bangkainya babi. Wal hinjiri, dan kecuali kulit bangkainya babi. Wama, dan kecuali kulit bangkainya hewan. Wama, dan kecuali kulit bangkainya hewan. Silamata walada, yang keluar. Silamata walada, yang keluar atau diperanakan opoma. Silamata walada, yang keluar opoma, lahir opoma. Minhuma, dari keduanya, kalbul hinjir. Minhuma, dari keduanya, kalbul hinjir. Au min ahadihima, atau keluar dari salah satunya, kalbul hinjir. Au min ahadihima, atau keluar dari salah satunya, kalbul hinjir. Jadi kalau kulit bangkai itu sebenarnya semuanya bisa disucikan kecuali kedua kulit bangkainya anjing dan hinjir dan anak-anaknya, ataupun anaknya hasil perkawinan dengan hewan lain, hewan yang suci, misalkan kambing. Anjing kawin dengan kambing, kambingnya hamil terus beranak, lah anaknya itu dihukumi seperti kenajisan anjing. Artinya ketika nanti menjadi bangkai, bangkainya tidak bisa disucikan walaupun dengan cara disamak. Wa adamul maitati, adapun tulangnya bangkai. Wa adamul maitati, adapun tulangnya bangkai. Wa sya'ruha, dan rambutnya bangkai. Wa sya'ruha, dan rambutnya bangkai. Iku najisun, najis. Iku najisun, najis. Semuanya najis ya, tidak bisa disucikan sama sekali. Tulang dan rambutnya bangkai sama sekali tidak bisa disucikan. Illal adamiyah, illal adamiyah, kecuali tulang dan rambutnya anak Adam. Illal adamiyah, kecuali tulang dan rambutnya maitahnya anak Adam ya. Kecuali punya anak Adam itu semuanya suci ya. Anak Adam adalah mayit yang dikatakan sebagai mayit yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua adalah penjelasan i'rabnya atau susunan kalimatnya. Faslun, dia adalah sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdiru hadza ay hadza faslun. Karena lafaz faslun ini di permulaan tetapi tidak memenuhi syarat mubtada, yaitu syarat mubtada salah satunya harus berupa isim yang ma'rifat. Ternyata faslun ini adalah isim nakiroh, yang biasanya khobar itu memang berupa isim nakiroh. Nah, makanya harus menakdirkan lafal yang pantas menjadi mubtada, yaitu berupa hadza. Hadza utawi ini, itu faslun, fasal swiji atau sebuah fasal. Wajuludul maitati, wawunya adalah wawu istinafiyah atau wawu ibtidaiyah, wawu permulaan ya. Julud dia isim ma'rifat, di permulaan dijadikan mubtada rofa dengan dhammah, dan dia berupa jamak taksir dari mufrad jildun, jildani, juludun. Wa juludul maitati, adapun beberapa kulitnya bangkai. Julud selain dia mubtada, dia juga mudhaf, akan digandengkan ke lafal al-maitati. Jadi al-maitati adalah mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasroh, karena setiap mudhaf ilaih memang harus dibaca jar.
Tadhuru menjadi khobar dari julud. Tadhuru adalah khobar yang berjenis jumlah fi'liyah karena berupa fi'il fa'il ya. Tadhuru dari kata toharo yatohuru, cuma tak huruf mudoranya dibuang, diganti menjadi tak. Tadhuru karena fa'ilnya nanti mu'annas ya. Tadhuru bisa menjadi suci opo hiya julud ya. Fa'ilnya dhamir mustatir hiya yang kembali kepada julud. Ikut tadhuru ini namanya khobar jumlah fi'liyah, khobar yang berupa susunan fi'il fa'il. Bidibaghi bi harfu jar, ad-dibaghi majrur baca dengan kasrah. Illa jildal kalbi, illa ini huruf istisna ya, karena sebelum illa itu adalah kalamnya tam dan mujab. Tam itu menjelaskan mustasna minhu, jadi kulit anjing ini akan dikeluarkan dari hukum kulit maitah ya. Jadi hukum sebelum illa itu yang akan dikecualikan namanya mustasna minhu atau sesuatu yang dibuat pengecualian. Jildal kalbi, lafal setelah illa ini adalah akan dikeluarkan dari hukum juludul maitah. Nah, itu namanya mustasna minhu, berarti ada mustasna minhunya. Kalau ada mustasna minhunya namanya dinamakan sebagai kalam tam dalam ilmu nahwu jurmiyah ada. Dan dia kalamnya mujab atau kalimat yang positif, bukan kalimat negatif. Juludul maitah sebelum ilai dulu kalau kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi kalau istisna menggunakan ila, kok kalam sebelum ila dinamakan tam dan mujab, maka lafal setelah ila itu harus dibaca nasab. Tidak boleh yang lain. Berarti harus illa jildal kalbi ya. Jilda itu berarti mustasna. Harus dibaca nasab karena kalam sebelum ila adalah tam dan mujab. Dan juga jilda selain menjadi istisna, dia juga mudhaf, akan digandengkan ke lafal al-qalbi. Al-qalbi mudhafun ilaih dibaca jar. Wal hinjiri ngatof aka al-qalbi sama-sama dibaca jar. Wama ini juga masih ngatof ke kalbi ya. Ini ma adalah isim mausul mabni, tapi secara mahal kedudukan dia ngatof ke al-qalbi jar ya. Secara mahal dia jar, tapi secara lafal dia mabni karena isim mausul. Dan tawallada ini menjadi silahnya ma, karena ma atau isim mausul itu harus mempunyai silah penghubung yang bisa menyempurnakan makna dari isim mausul tersebut. Tawallada yatawalladu, tafa'ala yatafa'alu. Tawallada fi'il madi mabni fathah ya. Tawallada dari wazan tafa'ala, dia mempunyai fa'il yang mustatir kembali kepada ma. Tawallada opo huwa ma. Tawallada opo huwa ma. Lalu min huma, min harfu jar, huma majrur, secara mahal majrur karena kemasukan huruf jar, tapi secara lafal dia mabni karena isim domir. Au min ahadihima, au ngatof ya, dari min huma, au min ahadi, min harfu jar, ahadi majrur baca jar dengan kasroh. Selain ahadi majrur dibaca jar, dia juga menjadi mudhaf, akan digandengkan ke domir hima ya. Hima mudhafun ilai mahal jar. Hima secara lafal dia mahal, secara lafal mabni, secara mahal dia dirobi jar karena menjadi mudhaf ilaih. Wa admul maitati, wa ini permulaan lagi, berarti wawu ibtida atau wawu istinaf, permulaan kalimah. Wa admu mutada rofa, dengan domah dia isim ma'rifat di permulaan ma'rifatnya karena digandengkan atau dimudhafkan ke isim ma'rifat yang ada alnya itu. Admu rofa dengan domah isim mufrad. Al maitati mudhafun ilaih dibaca jar. Wa sya'ruha ya. Wa sya'ruha ini ngatof ke admu sama-sama rofa dengan domah. Sya'ru juga mudhaf, akan digandengkan ke domir ha mudhafun ilaih mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih ya. Secara lafal mabni tapi secara mahal dia jar karena menjadi mudhaf ilaih. Najisun menjadi khobar dari admu. Najisun rofa dengan domah. Illal adamiyah, illa ini istisna seperti illa jildal kalbi di atasnya. Ini sebelum illa kalamnya tam, mujab, sempurna dan positif, maka setelah illa harus dibaca nasab. Illal adamiyah, kecuali anak Adam. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga penjelasan dari fasal ini. Fasal ini menjelaskan tentang juludul maitah tadhuru biddibaghi, bahwasanya kulitnya bangkai
itu bisa menjadi suci dengan cara disamak. Asal dari bangkai itu najis ya. Apapun dari bangkai itu najis, baik kulitnya, rambutnya, atau tulangnya, itu semuanya najis. Nah ini, tapi kulit dari bangkai tersebut itu bisa disucikan. Seperti misalkan sapi meninggal, sapi mati, kambing mati, singa mati, baik dari hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak dimakan, itu kulitnya itu kan kalau mati najis ya. Kalau sudah mati najis nanti bisa disucikan, bisa menjadi suci kulitnya itu. Dengan cara apa? Dengan cara disamak ya. Salah satu cara menyamak adalah yang pertama kulitnya dikletek dulu, dilepas dari hewan itu, kulitnya dilepas semua, dan setelah dilepas dibersihkan semua kulitnya. Jadi yang masih ada daging-dagingnya atau lendir-lendirnya itu dibuang semua, dibersihkan, usahakan sampai tinggal sisa kulitnya saja. Lendir-lendirnya, kulit-kulitnya itu dibuang semua sampai tersisa si kulit itu saja. Setelah itu dia harus digosok-gosok, dibersihkan dengan sesuatu yang sepet, seperti misalkan kalau yang najis burung dara atau kayu, menggunakan kayu yang kira-kira sepet. Itu cara menyamak. Setelah itu setelah selesai itu sudah bisa menjadi suci si tulang itu, atau kulit bangkai itu sudah bisa menjadi suci. Lalu illa jildal kalbi wal khinjiri, kecuali dua hewan yang najis mughaladah ini ya. Kedua hewan yang najis mughaladah ini tidak bisa sama sekali untuk disucikan kulitnya. Karena mughaladahnya itu najisnya berat. Wa ma tawallada minhuma, ataupun hewan-hewan yang terlahir dari keduanya. Hewan-hewan yang terlahir dari keduanya pun dikatakan najis mughaladah, walaupun melalui hewan yang lain. Misal kambing, anjing kawin dengan kambing, lahir seekor kambing, dan itu dihukumi mughaladah juga. Dan ketika nanti menjadi bangkai, kulitnya tidak bisa disamak. Lalu keterangan terakhir, wa admil maita wa sya'ruha najisun. Adapun dari bangkai yang berjenis tulang atau rambut, semuanya najis, tidak bisa disucikan sama sekali, kecuali illal adamiyah, kecuali tulang dan rambutnya anak Adam, itu memang suci ya. Tapi kalau hewan, semuanya dari rambut sampai tulang semuanya najis dan tidak bisa disucikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.